Sudah dibagikan kan kemarin? Habis. Dibuka hadis yang kemarin ditulis. Yang boleh irit ya. Kan belum dijelaskan ya? Dipimpin doa dulu. Saya kurang. Dipimpin doa. Silakan. Kita mulai pelajaran civil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang bermanfaat ilmunya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa a'udzu bika min ilmin la yanfa'. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa Muhammad. Ya, buka Quran itu-nya. Sudah selesai semua nulisnya lah? Yang hadis yang kemarin? Ya, aku mau masuk. Ya. Oh, siapa yang masuk? Kita sekarang yang ini kayaknya tahu. Iya nak. Fadil tolong bacakan hadisnya.
Ana ya ana laili. Ana alai Yang dalam. Ini pakai yang Quranmu aja bacanya. Quranmu yang ditulis. Terus saya pernah baca Rawahul Bukhari wa Muslimun wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Artinya silakan dibaca. Tio, bacakan artinya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak diperbolehkan hasad atau iri hati kecuali terhadap dua orang yang dikaruniai Allah Al-Quran lalu ia membacanya malam dan siang hari, dan orang yang dikaruniai harta oleh Allah lalu ia menginfakkannya pada malam dan siang hari. Hadits Bukhari, Muslim, dan Nasa, Ibnu Majah. Hadis itu hadis nih. Silakan, ada yang mau berkomentar? Sipi, apa yang maksud dengan hadis ini? Ini yang ini ya, yang di highlight nih, yang coba. Menurut Sipi, bagaimana hadis ini maksudnya? Kita boleh iri hati kepada orang ini. Ya apa? Kepada dua orang itu. Yang pertama yang dikaruniai oleh Allah, yang kedua dikaruniai apa? Dikaruniai oleh Allah Al-Quran sama orang yang dikaruniai harta oleh Allah. Yang bagaimana yang dikaruniai Al-Quran sini? Yang boleh kita ini teh? Ini kan yang dikaruniai Allah Al-Quran, lalu ia yang membacanya pada malam dan siang hari, ya. Jadi itu. Jadi nggak boleh iri hati selain itu. Kalau di hadis ini ya, kan kalau iri hati itu kesannya negatif ya, iri tanda tambah iri atau dengki gitu ya. Nah itu kan hal yang tidak boleh. Nah, kalau di hadis ini ada dua hal yang boleh. Coba kalau menurut Dades gimana Dades? Kita boleh hal yang baik. Kalau yang di sini pada dua hal. Pertama, yang ketika Al-Quran yang membaca malam dan siang hari, yang dikaruniai harta oleh Allah, jadi apa? Jadi setiap hadis itu kan gini. Rasulullah SAW itu mewasiatkan dua apa namanya, kurang lebih. Jadi kalau kau ingin selamat di dunia, maka peganglah dua. Yang pertama adalah Al-Quran dan hadis. Nah, dilihat di Al-Quran bagaimana sih supaya kita selamat, tadi hadis seperti apa. Nah, ini dengan informasi seperti ini, sehingga mudah-mudahan jadi pembelajaran buat kita. Oh, apa sih yang disampaikan di sini gitu? Apa yang dimaksud di sana? Informasi apa atau berita apa? Yang pertanyaan di sini tuh kita boleh iri, dan mungkin sudah selayaknya ya, bukan boleh kita iri terhadap orang yang membaca Al-Quran. Orang yang senantiasa dikaruniai oleh Al-Quran itu yang membaca pada siang dan malam hari. Nah, kenapa maksud di sini dikaruniai Allah gitu? Apa yang maksud dengan karunia Allah di sana? Hah? Bukan. Karena Allah apa karunia?
Jadi karena di sini yaitu kan Bu Isul yakin wajah-wajah ini wajah-wajah yang ingin sekali membaca Al-Quran setiap saat, betul? Betul. Betul banget kan? Ingin dekat dengan Al-Quran, betul? Betul? Ingin membacanya setiap saat, betul kan? Tapi kenyataannya bagaimana? Susah. Kenyataannya gimana? Sibuk dengan hal yang lain, betul? Nah, nggak ada waktu. Kenapa bisa nggak ada waktu? Nah itu. Iya, saya tuh begitu. Betul. Saya tuh begitu. Jadi karunia atau rahmat ya karunia. Apa itu karunia? Karunia itu apa sih? Apa itu karunia? Semoga dikaruniai anak gitu kan. Cuma pemberian ya. Pemberian ya. Betul nggak? Pemberian. Karunia itu pemberian. Jadi maksud di sini, tapi bukan kenapa kamu nggak baca Al-Quran? Nah, aku mah nggak diberi. Kenapa? Ada juga dulu itu. Kenapa kamu nggak pakai jilbab? Aku mah belum dapat hidayah gitu. Nah, bukan berarti begitu ya. Ketika memang kita untuk melaksanakan perintah Allah untuk bisa khususnya ini jangan baca Al-Quran bisa supaya bisa baca Al-Quran baik siang ataupun malam itu butuh karunia Allah, butuh pertolongan Allah gitu. Ya Allah yang ngasih gitu. Ngerti gak maksud? Itu Allah yang ngasih gitu. Jadi ketika kita diberikan kemudahan untuk membaca Al-Quran jangan saya langsung oleh. Ingat bahwa itu Allah yang karena pertolongan Allah. Karena karunia Allah. Nah, tapi ketika kenapa ya saya ingin gitu kan membaca Al-Quran setiap saat, setiap hari, baca, dipahami dan diamalkan, tapi kenapa sulit ya Allah? Nggak ada waktu malah. Itu jadi evaluasi. Kenapa ya? Sebenarnya gini kalau yang bisa pahami ya Pak Kasih. Karunia ini nama itu bagaikan matahari. Tahu matahari? Tahu nggak matahari? Matahari itu selalu memancarkan, gini ya. Memancarkan apa ini? Memancarkan sinar ke bumi. Di sini umpamanya bumi apa gunung kayak atau apa gitu ya. Kalau tadi lihat, nah gunung, nah kan memancarkan. Jadi karunia ini selalu memancarkan. Kalau ini tidak ada apapun, apakah bisa sampai ke sini? Sampai nggak? Ini nggak ada halangan apapun, maka cahaya ini sampai nggak ke sini? Sampai kan? Ada saatnya nggak? Kita nggak dapat matahari karena ada awan. Ada danes Bu. Kebayang nggak? Hah? Hah? Ada danes Bu. Ada danes? Yang menghalangi. Kok menghalangi danes? Itu tulisannya. Ada tulisan danes Bu itu. Mana? Oh. Nah, maksudnya awan itu adalah yang menghalangi kita supaya begitu sulit untuk membaca Al-Quran. Itu karena ada awan. Bukan Allah tidak memberikan karunia, Allah memberikan karunia. Tapi karena ada awan. Awan itu apa? Kira-kira yang menghalangi? Hawa nafsu. Hah? Hawa nafsu atau? Hah? Apa awan di sini artinya? Bisa hawa nafsu, apa lagi? Atau apa? Apa yang menghalangi kita untuk taat sama Allah kira-kira? Karena apa kita? Karena bukan karena setan, karena ada dosa. Karena ada hawa nafsu, ada dosa. Nah sehingga karunia Allah nggak nyampe. Ya, terpahami nggak? Jadi ketika kita kenapa sulit
sulit membaca Al-Quran, kok saya juga ada waktu untuk baca Al-Quran. Evaluasi pada diri kita. Istighfar, taubat. Ya Allah, dosa apa yang telah saya perbuat sehingga begitu sulit saya untuk membaca Al-Quran. Begitu keluh, begitu susah. Gitu. Waktu begitu sibuk dengan hal yang lain. Yang belum tentu manfaat apa enggaknya, belum tentu manfaat. Kalau main game tiap hari ada nggak waktu? Selalu tidak. Atau main game atau lihat HP apa reels atau apa TikTok apa kayak gitu. Ada nggak waktu? Kenapa? Ibu sudah yakin pasti akan ada waktu. Ya. Kenapa ya Allah? Untuk membaca Al-Quran saya nggak ada waktu. Baca di apa-nya. Makanya nanti HPT akan jadi saksi akan berbicara. Apa yang saya selalu dibukakan oleh siapa? Sigwi gitu ya. Semua yang ada di sini itu akan akan berbicara. Sudah semua bu. Semuanya berbicara. Nah, jadi ketika kita bisa melakukan kebaikan itu karena Allah yang memberikan karunia, rahmat Allah, pertolongan. Tapi ketika kita tidak bisa, juga itu karena ini yang menghalangi, ada awan hawa nafsu, dosa, selain hawa nafsu apa? Syahwat. Hati. Maka ketika membaca Al-Quran ketika bagaimana? Apa saat sedang apa ya? Kalau baca Al-Quran jadi membaca Al-Quran itu adalah saat itu Allah sedang berkata kepada kita, kita paham loh. Dimohonkan, dimintain ya Allah, apa namanya, kemudahan, kecenderungan, kecintaan terhadap Al-Quran. Ya, dibacanya malam dan siang hari. Kalau baca Al-Qurannya setiap hari ya? Setiap hari ya. Terus yang kedua, ketika kita makanya ketika kita melihat orang lain, makanya dia bisa membaca Al-Quran, baca Al-Quran atau Iqra apapun ya, setiap hari kok sebenarnya nyeri kan, sehingga kitanya meminta sama Allah, ya Allah berikan taufik dan hidayah kekuatan untuk bisa tetap. Nah, yang kedua ialah dikaruniai harta oleh Allah, terus diinfakkan pada malam dan siang hari. Kita tidak punya harta kan? Punya harta kan? Punya. Apa hartanya? Ya kalau Kenapa? harta yang paling berharga adalah keluarga. Hartanya diinfakkan. Parah itu. Parah yang diinfakkan bu. Atau umpamanya punya dikasih jajan, kan bisa untuk diinfakkan kan bisa. Tuh kan ada anak kecil-kecil ini. Diinfakkan. Jadi, nah itu justru itu yang diinfakkan itu jadi nabung ya. Apa? Enggak boleh terus sebutkan alasan. Bisa terpahami sampai sini? Justru kalau nggak ada rasa iri, aneh kalau kata begitu. Ada sesuatu kan yang kenapa saya nggak iri ya sama orang yang begitu bersahabat dengan Al-Quran. Kalau nggak ada iri, wah ada sesuatu dari diri kita. Ya. Ya kalau yang kemarin tuh ada yang, aku main nggak bu, naik aku pengen cepat naik ini apa ke Tasin 1 ke Tasin 2 yang ke Tasin 3.
khusus mas banget kalau yang ada kayak gitu. Oh berarti dia memang ada pikiran untuk ada progres kan. Oh ya. Oh, nah, wait. No. Wait. Udah dipahami ya, insya Allah. Itu gambar yang iya, nih baca. Si dia ini yang malam-malam. Ini perlu dikomentari juga. Dalam satu apa namanya, insya Allah nanti sedang di ini ya bukunya sedang untuk membantu supaya kalian memaksakan diri. Nah kalau dalam kebaikan boleh memaksakan diri ya. Awalnya dipaksakan. Nah itu berjalan nggak membaca dengan orang tua? Jalan nggak? Anak ibunya kadang nggak tahu. Ibu, dibagiin Bu kertasnya Bu. Iya nanti buku ada buku sedang diproduksi. Nggak tahu kapan ini selesai. Ya semoga ada rasa ini ya ketika orang lain berbuat kebaikan khususnya Al-Quran itu harus ada rasa iri. Jangan datang. Kalau datang ada apa ya, saya kok nggak ada keinginan gitu. Sementara kan Al-Quran itu apa namanya teh syafaat yang paling tinggi. Rasul pun tidak terkalahkan dengan Al-Quran. Pernah nulis hadis kan waktu di SMP di kelas 7 ya. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safi'an bi ashabi. Apa kiamat? Kiamat enggak tahu. Iqra'ul apa Iqra'? Baca Iqra'ul Qur'ana. Pintar. Bacalah Al-Quran karena Quran itu akan menjadi selamat bagi yang membacanya. Saya pernah mendengar ini enggak? Ada yang meninggal terus kan kalau sudah meninggal terus dikubur 7 langkah kemudian langsung ada malaikat kan yang menanyai di alam kubur. Malaikat siapa? Nakir. Iya kan ada nanya kan terus di situ pas malaikat mau nanya itu ada yang ini menghalanginya di dalam bukan kalau bahasa bukan saya mau bertugas. Oh kalau mau bertugas ya silakan saja, saya akan menemani si fulan ini selama perjalanan di akhirat ini gitu. Kenapa coba? Karena waktu di dunia dia selalu membaca aku kata di Al-Quran. Nah sih jadi korban pulang terus Bu. Kan pulang teh siap ini jadi bukan ini. Nah itulah nanti itu akan jadi teman kalian di akhirat itu. Siapa yang paling engkau lebih cintai di situ? Siapa yang lebih engkau sering bercengkrama dengan itu? Indah enggak? Ini enggak? Kita ditemani dengan Al-Quran. Gimana Bu untuk Al-Qurannya Bu? Bentuknya ya Allah alam seperti apa ya? Namun ganteng dari keterangan nama atau cantik gitu kan? Nanti itu apa? Ketika kita di akhirat itu semua akan menjelma. Ada fisiknya kelihatan. Kalau orang-orang yang dengan amal baik ya ada. Mabuk dan sudah menakutkan. Coba kalau sekarang ya di rumah pernah saya sendiri di rumah kue ada lampu mati gitu gimana rasanya? tidur biasa. Biasa aja.
masih ya. Apalagi nanti di kuburan hanya 1 sampai 2 meter, tapi nggak ada yang bisa kita tolong. Ibu, ayah, ibu, bayi. Kubur sebelahan sama sahabat. Makanya dari sekarang kita bersahabat dengan Al-Quran. Nah, Al-Quran kan menjadi sama jadi teman. Nah, makanya salah satu menjadi harapan di Al-Quran itu kan selain memiliki karakter SALP apa SALP? Jadi amanah, patokan, dan tabik itu yang, dan ada lagi ya mencintai harapan itu. Makanya ada program cahaya harapan ada gitu. Makanya ada program pasif. Bahkan sekarang ada ekskulnya. Karena itu mudah-mudahan proses semakin tumbuh rasa penasaran, ingin terus mengaji, dibaca, diamalkan. Akhirnya pada ngamalkan gimana kalau kita sendiri nggak tahu isinya apa. Al-Quran harus jadi sebagai apa? Pedoman, petunjuk dalam kehidupan supaya tidak. Kan dalam sholat kita sering satu hari 17 kali betul di Al-Fatihah. Yang mana? Ihdinas siratal mustaqim, artinya apa? Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Kita tanya, ya Allah, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Si Allah punya baca, kan di sini petunjuknya betul? Betul. Bisa? Betul? Apa yang betul? Baik, kita mau yang siapa yang suka traveling Sibi mau ke Gunung Malaya mana gitu ya. Kalau kita tahu arahnya, oh ini ada arahnya, bakal cepat ya nyampe. Tapi kalau kita nggak tahu arahnya, gimana? Bisa tersesat gimana? Nah, supaya kita tidak tersesat, maka bisa mengekspres nanti. jangan di sholat, jangan-jangan ketika sholat kita nggak ngerti apa yang kita baca. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Yang bagaimana? Yang telah Engkau berikan kepada siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang telah Engkau berikan kepada mereka yang diberi nikmat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub, bukan kepada orang yang maghdub. Kepada orang yang dipahami aku kan. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maghdub itu apa maghdub? Apa dia tahu artinya? Ayo artinya, maafkan artinya. Bukan pada jalan orang yang dimurkai dan sesat. Hati jangan-jangan kita Al-Fatihah itu nggak tahu artinya apa di surat Al-Fatihah. Padahal sehari 17 kali kita baca. Bismillahirrahmanirrahim, artinya aku berlindung kepada Bismillahirrahmanirrahim, segala puji dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji bagi Allah yang. Terus yang ketiga apa? Ar-Rahmanir-Rahim, apa artinya? Malik Yaumiddin, yang menguasai. Iya karena budu, iya karena sain, artinya iya kak, hanya kepadamu aku budu beribadah ke mengabdi. Wa iya karena sain apa? Nasain apa? Meminta pertolongan. Wah kayaknya harus di ini nih mah ditugaskan, dihafal nih terjemahan Al-Fatihah. Kan itu dibaca setiap hari.
Ya. Dulu pernah ingat gue cuma Nah, justru ketika sholat itu ini diucapkan, mikirnya bukan mikir ini, ini yang menerjemahkan. Kalian sudah besar nih, harus sudah hafal apa yang kita dalam sholat ya. Ini kan Al-Fatihah dulu, terus nanti iftitahnya. Jadi sampai mana? Malik Yaumidin. Iya karena budu, ya karena said, ya karena budu kan hanya padamu aku beribadah, yang padamu mohon pertolongan. Kita butuh pertolongan Allah kan? Iya. Pasti. Ya supaya kita berpertolongan maka bagaimana dulu? Iya karena budu, ya karena said. Apa dulu? Budu apa budu tadi? Nah budu. Beribadah dulu. Kalau kamu beribadah, baru nanti baru dikasih pertolongan. Kayak kita juga kerja dulu, baru dikasih gaji. Kan jangan minta gaji tapi kerja enggak. Ibadah dulu sama Allah. Ibadahnya kayak gimana? Ibadahnya gimana? Ibadahnya? Yang ibadah itu kayak gimana ibadah sama Allah? Intinya apa? Esensi ibadah itu melaksanakan perintahnya, menjauhi larangan yang salah satunya sholat. Sholatnya wajib. Kalau kita mah sunat. Tapi kan jangan sunat kalau ditinggalkan salah rugi. Kalau ditinggalkan rugi, ada kesempatan diambil. Ya karena berdua, ya karena selain ihdinas siratal mustaqim. Apa tadi? Bukan? Tapi jalan yang siratal ladzina, sirate jalan yaitu jalan orang-orang yang siratal ladzina an'amta alaihim yang kau beri firman ghairil bukan kepada orang yang diberkahi dan yang susah. yang diberkahi maksudnya. Kebayang ada diberkahi nu kumaha? Nu sesat kumaha? Istirahat apa istirahat? Istirahat apa? Azab nikmat duniawi. Istirahat apa? Istirahat. Itu tadi ya kan? Disongkun. Didiemin. Oh, saking kubu itu susah dikasih tahu. Terserah. Oh, yang untuk kelas 8 nya dihafal bukan? Jadi nyata semua apa dia ya? Ya, gitu ya. Tolong dalam sholat diusahakan artinya dihafalkan. Tapi kalau ditanya hafal nggak? Ada 3 versi iftitah kan Bu? Ada 3 versi iftitah. Ya, coba yang mana yang dibaca iftitahnya? Yang mana? Allahumma baik-baik. Kalau berkabiro ada Allahumma baik. yang selain kabiro terus baik kita sebenarnya Itu taunya itu. Dua itu pendek. atau lagi yang Iftitah yang pendek. Kalau Eka pakai apa iftitahnya? Kalau sholat kan sebelum Al-Fatihah baca apa dulu? Nggak hafal? nggak pakai Oh, jadi kalau Allahu Akbar langsung Al-Fatihah. Oh, iftitahnya belum hafal. Setelah Al-Fatihah baca apa? Terus ruku. Doa ruku apa doa ruku? Kalau doa tahiyat kalau Abid pakai apa? Iftitahnya. Oh, sekarang enggak? Masih ingat? Lupa. Wow. Kalau Tio pakai apa iftitahnya? Enggak apa? Oke. Kalau Pawas apa? Timbang pakai Allah berkabiro. Kalau apa? Aji?
Lupa, siap. Allahu Akbar kabiro. Kalau Dane pakai apa? Iftitahnya. Kalau Risma iftitahnya pakai apa? Iya. Tapi jangan aku tiba-tiba ganti ya. Sama nanti. Itu mania. Allah Akbar. Yang habis Apa? Kalau Najibah sama itu boleh ya sunnah. Dihafalkan ya yang belum hafal ya. Ya. Hatio. bukannya ada yang nggak pakai. Bilang Nabi Muhammad pakai itu yang baik-baik. Ya kalau itu pakai Allahumma baik-baik. Kenapa Allahumma baik-baik itu lebih di Allahumma baik-baik ya Allah. Allahumma ya Allah baik-baik jauhkanlah antaraku wa baina ya antara aku dan dosaku. Ya kama ba'anta kama sebagaimana engkau jauhkan ba'anta kan baik. Sebenarnya kama ba'anta sebagaimana engkau jauhkan bainal masyriqi wal maghrib antara barat dan kalau bisa lebih ke sana karena itu dia permohonan. Allahumma baik-baik wa baina khotoya kama ba'anta bainal masyriqi wal maghrib. Kalau Allahumma kabir lebih ke pernyataan. Ayat wana minal muslimin kan ini wajah tuh wajhi dari fator sama itu kan ada. Iya. Nah, itu lebih pengakuan. Aku hadapan wajahku. Aku sebagai seorang yang pertama. Obatin apa? Itu sebenarnya lebih berat kalau coba cek betul. Obatin apa? Karena pengakuan. Hah? Oh iya, sama bahasa Ya baik. sama saya dulu juga pakai, cuma tiba-tiba lupa. Baik. Ya dihafal ya. Dihafal apa yang dibacanya, dipahami ketika sholat. Kan itu komunikasi dengan Allah ya. Baik. Terima kasih pertemuan ini. Jadi PR-nya yang pertama dibaca surat Al-Fatihahnya artinya dihafalkan. Ya. Terus yang belum hafal iftitah tolong dihafalkan. Baik, terima kasih. Waktunya sudah selesai. Ya, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Kita tutup membaca hamdalah istighfar dan doa para imam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kakak sekarang? Belum ada jadi ya? Bukunya belum ada. Belum lagi. Oh,